Sorakan haleluya. Yesus kita dahsyat, katakan amin. Because in Jesus' name is the only one, Jesus, haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Jesus' name, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, yeah. I will live, I will not die. I will declare you live too high. Christ in me, and I am here in Jesus' name. Haleluya. Saudaraku, Tuhan katakan jangan pernah kau takut, sebab Dia selalu beserta dengan kita. Terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting, yeah, yeah, yeah. Yes, we will not be shaken. In the name of Jesus, and we will be saved. And then we shout it out, shout it out. God is fighting, yeah. Tuhan kami bersyukur. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yeah, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sebab nama yang ajaib berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Holy, we cry holy. Haleluya. God is here. Holy,
holy, hallelujah. God is here. Holy, 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 yeah, yeah. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Holy, holy, yeah. We cry, holy, hallelujah. God, come on, sing together. God is here. Yeah, God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. Yeah, yeah. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, mari bangkit dari tempat duduk mengatakan God is here. Yeah, God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus is here. Sing it together. One more time. Hallelujah. Yesus dahsyat, selawat-lawatnya dahsyat Tuhan. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Seberapapun keadaan kita dan dimanapun kita berada hari ini, dan apapun yang kau alami, Bapak Ibu percayalah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari masuk dalam penyembahan-Mu. Glory Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami bersyukur sebab Engkau ajaib. Nama-Mu berkasa, mulia Kau Tuhan kami. Kami bersyukur, kami bawa sembah kami bawa pujian kami, sebab Engkau yang layak Tuhan.
Bagimu segala pujian dan kemuliaan, bagimu segala hormat, kuasa selama-lamanya. Nama yang termanis, Yesusku, Allah penghiburku, penolongku, tidak pernah terlambat janjimu Tuhan. Indah pada rencanamu Bapa, manis kau dengar. Glory, hiralama syanda garalaba sande, hurialaba syanda garalaba yana masyeka yaralaba laba yana masande, hiralaba laba 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 maralaba syanda garalaba yana masyando. Hari ini kami bersyukur untuk minggu yang kedua Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang dahsyat, ajaib segala perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Langit dan bumi sujud menyembah, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, ya, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut kami memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi dengan sorak-sorak, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Yes Lord, amin. Biarlah mulut kami, amin Tuhan, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan sungguh kuasa-Mu tak terbatas. Ku
ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan sungguh kuasa-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Come on church, one more time. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Kami rasakan sungguh kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari masuk dalam penyembahan-Mu. Hiralaba-laba syandagara-laba-laba riaralaba syandara-laba yaralaba syandagara-lamo. Hiralaba syandagara-laba sande. Inamata yarama syandara-lamo. Hiralaba yaralaba iranama syandara-laba sande. Hiralaba-laba-laba-laba syandara-lama yarama sande yaralamo. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami dengarlah pujian umat-Mu Bapa. Sendengkanlah telinga-Mu, dengarlah setiap doa yang dinaikkan hari ini. Sebab Engkau Allah yang setia, kekal selah. Ku yakin oh, Kau hadir di sini, kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Oh, haleluya. Sorakan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat.
untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kami semuanya. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mengasihi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, memberikan telinga seorang murid, pemahaman seorang murid, pengertian seorang murid, dan kami dapat nanti mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan menuntun kami melalui Roh-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di sana. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Hari ini saya akan berkhotbah, akan membagikan firman Tuhan dengan tema bersaksi sebagai gaya hidup. Bersaksi sebagai gaya hidup. Nah, contoh modelnya adalah Daniel, saudara. Saudara, hidup itu adalah sebuah kesaksian. Cuma, kesaksiannya baik atau enggak. Kan gitu. Kesaksiannya di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Kesaksian saudara dan saya baik atau enggak. Berkenan di hadapan Tuhan apa enggak. Tetapi waktu kita hidup itu adalah sebuah kesaksian. Nah, hari ini kita melihat salah satu contoh pribadi yang namanya Daniel. Daniel ini menjadikan bersaksi sebagai gaya hidupnya, saudara. Jadi meskipun ia tinggal di Babel sebagai orang buangan pada waktu itu, Daniel ini bersaksi sepanjang hidupnya. Sejak zaman Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar maksud saya, Raja Belshazzar, Raja Darius, Raja Kores, itu Daniel memberikan kesaksian hidup yang luar biasa, di mana dia menjadi berkat bagi sesama karyawan, sesama menteri pada waktu dia jadi menteri koordinator di sana pada waktu itu, sesama orang Kristen, teman-temannya, sesama bangsa yang ada di situ pada waktu itu, dia bersaksi luar biasa, saudara. Melalui kehidupan Daniel, kita belajar menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bersaksi sebagai gaya hidup. Dalam kitab Daniel secara keseluruhan, kita dapat melihat kesaksian yang luar biasa dari kehidupannya Daniel, saudara. Secara khusus, kesaksian Daniel dalam hidupnya bisa kita lihat melalui profesi yang dikerjakannya. Iya. Daniel mulai pekerjaannya di Babel sebagai seorang pelabur setiap hari dari makanan dan minuman raja. Daniel 1 ayat 5. Saudara, karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Daniel diberi kepercayaan oleh raja untuk menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala atas semua orang bijaksana di Babel. Pasal 2 ayat 48 kitab Daniel. Bahkan Daniel akhirnya diberi kepercayaan oleh raja untuk menjadi orang ketiga di kerajaan Babel. Pasal 5 ayat 29. Ini adalah hal yang menakjubkan, saudara. Ia senantiasa berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan peningkatan karirnya kelihatan sangat signifikan. Keberhasilan dalam profesi atau dalam segala sesuatu yang kita kerjakan memang dapat menjadi salah satu cara kita bersaksi yang efektif. Melalui profesinya, Daniel memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihatnya, bahwa orang ini benar-benar profesional, saudara. Dia datang tepat pada waktunya, dia setia, dan juga yang paling luar biasa, tidak mempunyai kesalahan dalam hal pemerintahan. Maksudnya, di dalam kekerjaannya, dia tidak pernah lalai, loh, saudara. Dia tidak pernah salah. Saya mencoba merenungkan kehidupan saya. Rupanya saya banyak buat salah di dalam pekerjaan saya, saudara. Atau teman-teman kalau kita lihat, waduh ini orang udah datang jam kantor 8.30, dia datang jam 10.30. Terlambat 2 jam. Itu nggak profesional. Itu nggak memberikan kesaksian kita sebagai anak Tuhan. Daniel 6 ayat 5 mengatakan Daniel itu nggak pernah lalai. Dia setia banget dalam pekerjaannya dan tidak pernah salah. Sehingga dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Yang berikut. Dia bersaksi melalui potensi yang dimilikinya, saudara. Daniel bersama teman-temannya diberi hikmat oleh Tuhan, yakni hikmat yang 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaan Babel pada waktu itu.
Kecerdasan atau hikmat yang dimiliki oleh Daniel terbukti melalui kemampuannya untuk menafsir mimpi Nebukadnezar. Memberi makna perkataan mene-mene tekel ufarsin di zaman Raja Belsasar, dan juga melalui mimpi-mimpi yang berkaitan dengan nubuatan di masa yang akan datang. Pasal 10 sampai pasal 12 kitab Daniel. Potensi ini digunakan oleh Daniel, saudara, untuk bersaksi, untuk mempermuliakan Allah di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, potensi yang kita miliki seharusnya dapat digunakan sebagai kesaksian yang hidup untuk memberkati orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri supaya kita populer misalnya, supaya nama kita besar misalnya, supaya kita dapat untung atau maksud-maksud lain. Bukan itu. Yang dilakukan oleh Daniel, dia menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Nah, saudara, apa rahasianya? Bagaimana rahasia Daniel sehingga dia bisa menjadikan bersaksi sebagai gaya hidupnya? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketaatan Daniel akan firman Tuhan. Ketaatan Daniel akan firman Tuhan kelihatan di dalam pasal 1 ayat 8. Menjadi komitmen yang mendahului perjalanan kehidupan Daniel. Saya bacakan pasal 1 ayat 8 ya. Pasal 1 ayat 8, Daniel pasal 1 ayat 8. Saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel berketetapan. Itu kalau saya periksa-periksa di situ, yang namanya berketetapan ini artinya dia meletakkan dan dia men-setting, dia mengatur. Jadi bahasa Ibrani bilang gini, Wayasem Daniel alibo. Jadi Daniel ini mengatur dalam hatinya, Wayasem Daniel, dia mengatur atau men-setting, menempatkan dalam hatinya bahwa dia nggak mau makan yang namanya berhubungan dengan yang najis. Kenapa, saudara? Makanan raja ini sebelum dimakan oleh raja, itu dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan itu nggak boleh bagi orang Ibrani, nggak boleh bagi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang namanya berhubungan dengan setan, berhubungan dengan dewa, itu dia nggak mau. Nah, ini si Daniel ini, dia sudah wayasem. Dia atur dalam dirinya. Makanya dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan, disimpulkan bahwa dia berketetapan, dia menetapkan, dia atur. Kalau komputer itu dia sudah atur sedemikian rupa sehingga waktu sesuatu kata yang lain dimasukkan atau Tuhan yang lain dimasukkan, itu komputernya akan deny. Begitu ya, dia akan menolak. Jadi si Danielnya ini sudah begitu. Dia sudah menetapkan dalam dirinya, dia sudah mengatur dalam dirinya bahwa saya nggak mau berdosa, saya nggak mau ikut dengan dewa-dewa, saya nggak mau makan makanannya raja. Padahal itu raja bisa tersinggung dong. Karena itu sesuatu yang baik pada waktu itu. Maksudnya raja, supaya kamu itu sehat. Maksudnya raja, karena kalian ini akan menjadi pegawaiku yang dididik selama 3 tahun pada waktu itu. Dididik dalam hal-hal kerajaan, dalam hal-hal pemerintahan. Dan juga bagaimana attitude-nya seorang pegawai raja istana. Jadi mereka dididik. Dan juga makanannya pasti diperhatikan. Lalu raja bilang, ya sudah, makanan yang saya makan itu juga dimakan oleh para orang-orang muda ini yang akan nantinya menjadi pegawai raja. Bahaya kalau dia nggak mau makan. Tetapi Daniel sudah setting, sudah atur dalam hatinya. Alibo, ya, dalam bahasa Ibrani. Dalam hatinya.
Si Daniel ini sudah wayasem. Dia atur wayasem Daniel. Daniel mengatur, dia men-setting dalam dirinya, dia meletakkan dalam dirinya bahwa Allah itu nomor satu. Kalau ada yang lain meskipun bertentangan dengan raja, dia nggak mau. Meskipun itu taruhannya nyawa. Nanti kita akan lihat bagaimana dia akan mempertaruhkan nyawanya juga. Dia nggak mau. Inilah komitmen yang senantiasa hidup dalam ketaatannya akan firman Tuhan, saudara. Yang berikut, rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua adalah kehidupan doa yang baik dari seorang Daniel. Daniel dikatakan biasa berlutut berdoa di kamar atasnya sebanyak 3 kali dalam sehari. Saudara, doa itu punya power yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, kelompok Lucifer di salah satu negara mau mengadakan doa untuk kumpul-kumpul. Lalu anak-anak Tuhan yang berada di negara itu berdoa supaya acara itu nggak jadi. Saudara, acara itu nggak didatangin satu orang anggota Lucifer sekalipun. Bubar. Berarti the power of prayer itu sangat luar biasa. Kalau saudara berdoa, Tuhannya bilang dalam firman Tuhan, maka gunung ini bisa berpindah. Maksudnya benar-benar yang mustahil itu bisa terjadi. Kalau saudara berdoa, kalau kita berdoa, anak Tuhan berdoa, maka mujizat akan terjadi. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena hanya Daniel dan 3 orang temannya yang percaya kepada Allah. Artinya, mereka hanyalah sebagian kecil dari orang banyak pada umumnya yang tidak mengenal Allah pada waktu itu di Babel. Bahkan saat Daniel harus mengambil resiko dibuang ke gua singa karena komitmennya menjaga kehidupan doanya kepada Allah dalam pasal 6, dianya tetap berdoa tuh. Dianya tetap berdoa, saudara. Dalam pasal itu dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup menolong kami, maka dia akan menolong kalian. Seandainya, dikatakan, tetapi seandainya tidak, ketahuilah raja, kami akan tetap mengikuti Allah kami. Dia luar biasa loh, diancam untuk dimasukkan ke dalam gua singa, dibakar. Dia diancam untuk gua singa. Enggak, tetap dia, saya mau berdoa. Saya memang begini. Nah, akibatnya, setelah Daniel ini melakukan hal-hal itu, ketaatannya akan firman, kemudian kehidupannya akan doa, statementnya untuk hidup di dalam doa, statementnya untuk membela nama Tuhan. Akibatnya, kita akan melihat bahwa ada perlindungan Tuhan untuk Daniel. Pasal 1 ayat 15 menjadi bukti perlindungan Tuhan bagi Daniel dan teman-temannya. Pasal 1 ayat 15. Saya akan baca. Pasal 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daniel mengalami perlindungan Tuhan bahwa dengan makan sayur aja, lauknya, air, itu perawakannya lebih bagus daripada orang yang makan daging dari raja, makan sapi mungkin, makan babi, ya, karena mereka orang Ibrani ya, makan babi, makan rusa mungkin. Tetapi yang makan sayur lebih gemuk, lebih sehat, lebih hebat perawakannya, saudara. Inilah perlindungan Tuhan. Mereka mempunyai perawakan yang lebih baik dari tawanan-tawanan yang lain yang dimakan dari santapan raja pada waktu itu, yang dididik pada waktu itu. Dan bukan hanya itu sebenarnya. Ketika teman-teman Daniel, teman-temannya yang SMA itu, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-temannya Daniel dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena ketaatan mereka kepada Allah. Allah hadir di sana meluputkan mereka, pasal 3. Sedangkan Daniel dilepaskan oleh Tuhan dari cengkraman singa di pasal 6. Inilah perlindungan Tuhan. Akibat berikutnya, pekerjaannya Daniel diberkati Tuhan loh, saudara.
ia memperoleh jabatan yang tinggi, yakni menjadi Perdana Menteri dalam 4 dinasti yang ada. Dinasti Nebukadnezar atau Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, dan Raja Kores. Tidak mudah untuk tetap menjadi Perdana Menteri dalam 4 dinasti kerajaan. Paling 2, misalnya 3. Tetapi yang namanya Daniel ini 4 raja loh, saudara. Berarti dia hebat luar biasa. Yang berikut, akibat yang berikut setelah Daniel bersaksi. Setelah Daniel bersaksi, yang berikut adalah orang lain memuliakan Allah. Semua raja yang hidup pada masa pelayanannya Daniel menyatakan kekagumannya kepada Allahnya Daniel, memuliakan Allahnya Daniel karena kesaksiannya Daniel. Saudara, jangan sampai orang lain menjadi lari daripada Tuhan atau mengejek Tuhan kita karena kesaksian kita. Wah, dia pemarah luar biasa, ya kan gitu. Wah, dia itu disenggol aja di jalanan luar biasa marah, gitu. Atau wah, luar biasa ya, ibu itu tanaman saya aja menjulur ke pagarnya luar biasa, ngomel panjang pendek sampai siang dan malam, mungkin gitu. Karena tanaman aja loh, mungkin 1 batang kan kalau kita tetangga itu kadang begitu, sudah punya pohon mangga 1 batang ya kan, dia menjulur ke rumahnya sebelah, tetangga kita. Itu biasa, saudara. Biarkan aja. Toh nanti kalau berbuah kita boleh memetik buahnya kan? Ya, kan begitu peraturannya. Buah yang ada di halaman kita itu adalah milik kita. Meskipun pohonnya ada di sebelah. Lebih bagus lagi, saudara. Pak, buahnya boleh tak makan? Oh iya Pak, boleh Pak. Itu kan karena hidup di halaman Bapak. Biarkan aja, saudara. Kesaksian kita harusnya menjadi seperti itu. Supaya orang lain memuliakan Allah. Saudara, waktu kita melakukan hal-hal seperti itu, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, waktu kita menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita, maka harusnya begitu. Orang lain diberkati, orang lain memuliakan Allah, pekerjaan kita diberkati, kita dapat perlindungan dari Allah. Oleh sebab itu, mari jadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau menolong kami dalam menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kami yang baik. Bersaksi yang baik, bersaksi yang mempermuliakan nama Tuhan. Seperti Daniel yang tidak takut dengan ancaman siapapun, termasuk penguasa yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Dia tetap mempertahankan Tuhan. Mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai teman-temannya juga bertahan di hadapan Tuhan karena kesaksian hidup mereka. Karena mereka membela Tuhan, ajar kami juga untuk jadikan kesaksian hidup kami, kesaksian yang benar di hadapan Tuhan, kesaksian yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan berkati itu supaya menjadi teladan dalam kehidupan kami, menjadi bimbingan dalam kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk memuji-puji nama Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan senantiasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah dengar firman Tuhan pada hari ini. Tiba waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepalamu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Itu mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup setiap kami. Besar setia-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kami saat hari ini bersatu hati
mau mendukung dan membawa setiap pokok doa kami di hadapan hadirat-Mu. Mari berkati gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta istri dan keempat wakil gembalanya. Kami serahkan, kami bawa mereka dalam tangan kasih-Mu. Mari pengurapan Tuhan, hikmat dan pengajaran turun atas mereka, sehingga kami yang ada di bawahnya, yang digembalakannya, boleh melihat satu teladan yang baik, terutama dari teladan Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa Gembala CK5 kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono beserta istri Ibu Indrawati Kabul, dan ketiga wakil gembalanya Tuhan, Bapak Pendeta Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo, dan hamba-Mu gembala kami Bapak Pendeta Antonius Tony. Demikian pula Tuhan, mereka yang dipercayakan untuk mengembalakan ranting dan cabang yang lainnya, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Bahkan setiap kami para pelayan, pengerja, aktivis, diaken, dan jemaat, kami pun juga Tuhan boleh memiliki roh takut akan Tuhan atas setiap otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Urapi, berkati, jagai, lindungi setiap kami anak-anak-Mu seperti biji mata-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19. Kami percaya janji-Mu tidak akan pernah terlambat dan rancangan-Mu Tuhan penuh dengan pengharapan hari esok masa depan yang gilang gemilang dalam Tuhan. Kami berkata diam dan tenanglah kepada COVID-19 dan krisis ekonomi yang akan terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan halau dari bangsa kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, utara, selatan, timur, dan barat, setiap suku, setiap kaum, dan setiap bahasa. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, misionaris Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, jagai mereka sebagai barisan terdepan untuk pemberitaan firman Tuhan. Berikan mereka pengurapan, keberanian, dan hikmat dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, bangsa kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Bangsa kami mengalami perkenanan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak lama lagi kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, revival-Mu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah bangsa kami, ampunilah umat-Mu, ampunilah setiap kami, dan jadikan kami berkat, jadikan kami teladan, dan pakai kami untuk menjadi ketangan panjangan Tuhan di tengah era Pentakosta yang ketiga, dan yang menyampaikan amanat agung-Mu. Pakai setiap generasi muda Tuhan, sobat-sobat muda Tuhan, pakai menjadi generasi Yeremia yang cinta akan Tuhan, yang bergerak dalam kuasa, dalam tuntunan Roh kepada memenangkan jiwa-jiwa, dan yang tidak kompromi kepada dosa. Dan setiap orang tua boleh menjadi teladan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat kami Tuhan. Apapun keadaan umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat bebaskan dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan terjadi buat setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Dan berkatilah anak-anak-Mu dalam segala usaha, bisnis, pekerjaan, mata pencarian. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Biar kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata, sempurna, dahsyat, hebat, dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, keamanan bangsa kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan, Mazmur 91 buat bangsa kami Indonesia, buat anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah bagi kemuliaan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dan tiba waktunya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan dari hamba-Mu yang kami terima. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari angkat kedua tangan-Mu. Haleluya.
Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas setiap daerah kami. Oh, kiranya tangan-Mu, terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, haleluya, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa setiap kami Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, amin. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang dari Bapa dari sorga dalam anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, pemeliharaan, berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai pagi, siang, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya.